Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhan Masyal Kosam dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 181-40162. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan micro teaching untuk memenuhi nilai mata kuliah PPL. Adapun micro teaching kali ini yakni dengan mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema kondisi Indonesia sebelum agama Islam itu datang. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya silahkan disimak penjelasan kali ini dengan seksama. Terima kasih. Oh ya teman-teman, ini latarnya ini baru pengenalan, tapi habis ini akan ada mulai latar kelas dan juga langsung masuk ke dalam materi begitu. Nanti silahkan bisa mengkondisikan saja. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Kepala Sekolah MTSN 01 Yogyakarta, yakni Bapak Dr. Dandes Muhammad Fuad MPD. Juga pada adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita berkesempatan bertemu lagi bertatap muka di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang semoga dirahmati Allah ini. Salawat assalam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Baik, mari kita sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa, sebelum pelajaran kita mulai, pastikan dilihat kanan kirinya apakah ada sampah ataupun hal-hal yang atau masih belum rapi. Silahkan bisa dirapikan terlebih dahulu, bisa dilihat kanan kirinya dan juga bisa diluruskan baik bangkunya ataupun juga kursinya begitu. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai kondisi Indonesia sebelum agama Islam atau ajaran Islam itu datang. Ini dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ini tentang bagaimana sih kondisi Indonesia sebelum agama Islam itu datang itu seperti apa. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai hal ini. Teman-teman semuanya, saat ini Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak di dunia ataupun terbesar di dunia. Tentu hal tersebut dilandasi dengan berbagai banyak faktor ya. Kok bisa sampainya negara yang luas ini bisa mayoritas pemeluk agamanya ini adalah beragama Islam atau Muslim seperti kita. Nah, tapi bagaimana sih keadaan Indonesia ini sebelum Islam itu datang? Ada apa saja? Lantas bagaimana kondisi apa saja lah yang ada atau bagaimana kondisi yang ada sebelum agama Islam itu datang. Nah, kan kita hari ini akan belajar itu. Dalam pelajaran kita ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai kondisi sosial budaya Indonesia ini sendiri. Yang kita tahu kan ya, misalnya masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, baik dari suku-suku yang ada di Sabang dan juga Merauke, dan juga memiliki kultur budaya yang berbeda masing-masing daerah. Bahkan di Jawa, tempat kita di Jawa ini, Jawa bagian timur atau Jawa Timur dengan Jawa bagian barat itu kan berbeda. Walaupun sama-sama Jawa, akan tapi kondisi sosial budaya yang ada itu berbeda satu sama lain. Nah, itu kita juga lihat dulu sebelum Islam datang di satu pada tahun yang lalu itu bagaimana begitu. Selanjutnya adalah kondisi mengenai agama atau kepercayaan. Tentu kita sudah tahu bersama ya, bahwasanya
sebelum Islam datang ada agama yang sudah hadir lebih dahulu di Indonesia, ada Hindu dan juga ada juga Buddha. Nah, tentu kan kita belajar tentang itu. Selanjutnya tentang perekonomian. Tentu perekonomian ini satu hal yang mutlak ya dalam satu negara. Bagi negara manapun pasti faktor yang perlu dibahas itu adalah mengenai perekonomian, tak terkecuali kondisi Indonesia sendiri sebelum agama Islam datang, perekonomian itu seperti apa, sistem apa saja yang dipakai gitu. Selanjutnya mengenai sosial politik. Nah, pada zaman dahulu kita tahu lah, kita sudah paham bersama bahwasanya Indonesia ini dulu menganut sistem kerajaan, masih kerajaan-kerajaan, belum menjadi negara republik seperti saat ini. Nah, bagaimana kondisi sosial politik yang ada sebelum agama Islam datang di Indonesia itu seperti apa? Tentu kita tahu bahwasanya dulu sebelum Islam datang ada beberapa beberapa kerajaan yang besar, yang ada juga Sriwijaya dan juga Majapahit. Tentu ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil juga sebenarnya. Tetapi kita bahas saja yang besar saja, yang tentang Sriwijaya dan juga Majapahit. Selanjutnya yang terakhir adalah suku bangsa. Tentu Indonesia terkenal lah ya, bahwasanya Indonesia adalah negara dengan paling kaya suku dan juga bangsanya, ataupun suku, ras dan juga agamanya begitu ya. Nah, karena itu kita bahas juga bahwasanya bagaimana sih kondisi Indonesia sebelum Islam datang dari faktor atau dari aspek suku bangsanya. Baik, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam materi kita pertama, tentang kondisi sosial budaya Indonesia sebelum Islam atau ajaran Islam itu datang. Kita ketahui bersama bahwasanya penduduk Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan juga bangsa, yang masing-masing daerahnya itu memiliki corak, seni, budaya, dan juga bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membuat keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga tetap dipertahankan dan juga dilestarikan. Tentu kita harus sangat bangga lah ya, karena Indonesia ini sangat beragam sekali suku bangsanya ataupun kondisi suku bangsa yang memiliki suku yang sangat beragam, atau keanekaragaman ini yang harus kita jaga. Dan Indonesia sebelum Islam datang itu terdiri dari suku bangsa yang sudah beragam, sudah dari dulu. Bahasanya keanekaragaman ini tuh sudah ada sebelum Islam datang. Nah, gitu. Dan keanekaragaman ini dengan datangnya Islam ini tidak serta-merta merubah semua kondisi atau keanekaragaman tersebut gitu. Jadi Islam datang nggak merubah semua itu, akan tapi Islam datang mampu berdampingan, mampu berjalan sesuai dengan tracknya begitu. Baik, selanjutnya mengenai kondisi agama atau kepercayaan ya. Ada nggak sih sebenarnya sebelum agama Islam datang tuh, atau masyarakat Indonesia sebelum Islam datang tuh menganut apa aja toh sebenarnya? Ya, kita lihat nih. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama ataupun kepercayaan. Mereka sudah kita tahu ya, mereka memeluk agama Hindu dan juga Buddha. Akan tapi mereka juga memiliki, atau sebagian dari mereka memiliki menganut aliran kepercayaan bernama Kapitaya. Agama Hindu sendiri ini lahir di India ya, di India pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dengan kitab sucinya bernama Kitab Suci Weda. Lalu juga agama Buddha itu lahir ketika kurang lebih 500 sebelum Masehi. Berarti kalau kita runtutkan itu lebih tuaan Hindu daripada Buddha untuk kelahirannya Masehi. Sementara itu, apa sih Kapitaya itu? Kapitaya merupakan sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi tan kena kinaya ngapayen anapalah dadu en panah dudu. Yang artinya Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambaran di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkannya, maka itu berarti bukan Tuhan.
Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yakni tentang animisme ataupun dinamisme. Yakni animisme mempercayai tentang roh-roh halus, sedangkan dinamisme tentang benda-benda pusaka seperti halnya mungkin keris, pohon, batu besar dan juga sebagainya. Itulah kondisi agama dan juga kepercayaan sebelum agama Islam itu datang. Selanjutnya bahas kita adalah tentang kondisi perekonomian. Bagaimana sih kondisi perekonomian di Indonesia sebelum agama Islam itu datang? Baik, kita simak bersama teman-teman. Penduduk Indonesia sebelum Islam itu memiliki berbagai macam mata pencaharian. Di antaranya ada yang berdagang, ada juga bercocok tanam. Ya kita jelas lah bahwasanya kita ini negara maritim dengan dengan luas lahan sawah terbesar di dunia. Dan juga ada juga berternak dan juga serta berlayar ataupun jadi nelayan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Tentu itu hal yang tidak bisa kita nafikan ya, karena sebagian besar atau ada cukup banyak warga Indonesia ini yang menjadi seorang nelayan, karena Indonesia sendiri juga memiliki sebuah negara dengan garis pantai terbesar di dunia, terpanjang di dunia. Karena kita berbagai pulau-pulau, kita hitung garis pantainya pun juga sangat panjang begitu teman-teman. Lalu juga ada pun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata memiliki profesi sebagai nelayan dan juga berdagang. Karena Indonesia sendiri juga terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan juga sinar matahari sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan juga perkebunan sebagian besar dapat bertumbuh di Indonesia yang notabene memiliki tanah subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah dan juga lain sebagainya. Tak heran jika dulu Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad itu mereka betah karena ya hal yang dicari Indonesia itu sangat banyak, kayak misal dari hasil alamnya, juga tumbuh-tumbuhan sangat banyak yang mereka bisa ambil, yang penjajah bisa ambil dari kita gitu. Bahkan ada di sebuah lagu bahasanya di Indonesia ini ya saking suburnya, teman-teman tahu ya lagu tentang apa itu namanya, yang kail dan jalan cukup menghidupimu, nah, itu kan kayu saja ketika dicocokkan tanam di Indonesia pun bisa dikatakan bisa tumbuh gitu. Itu saking suburnya tanah yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harus berbangga lah dan juga merawat hal ini. Selanjutnya teman-teman, kita bermasuk ke dalam kondisi sosial politik Indonesia sebelum Islam itu datang. Apakah sudah menganut negara republik seperti saat ini, ataupun menganut sistem khilafah mungkin, ataupun yang lainnya. Kita lihat saja sebelum Islam datang di Indonesia itu seperti apa. Nah, sebelum Islam datang di Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan juga pusat kekuasaan. Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan juga Tiongkok. Namun, ketika masa abad 13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Karena pastilah ya, namanya juga kerajaan itu kan nggak selalu di atas, pasti ada masanya mereka akan turun begitu. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan juga kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyelesaikan hal ini, Sriwijaya menerapkan biaya cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh, kayak pajak ya. Nah, tindakan biaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemudian Sriwijaya dapat diperparah dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singosari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singosari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan juga pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya.
Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan Majapahit pun terjadi pada masa perjalanan pemerintah Raja Hayam Wuruk dan bersama patihnya yang terkenal ini Patih Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan pengeluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal pada tahun 1478 Masehi. Majapahit mengalami keruntuhan. Jadi pada saat itu kita tahu ya bahwasanya kerajaan Majapahit itu luasnya sangat luar biasa ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya di bagian Malaysia pun itu masuk, Malaysia Singapura itu masuk ke dalam Majapahit, ke dalam Nusantara pada saat itu. Tapi karena saya berjalan waktu ada berbagai konflik, terutama di konflik internalnya, hingga membuat Majapahit itu menjadi turun mundur, akhirnya pada tahun sekian 1478 Majapahit pun mengalami masa keruntuhannya. Baik, selanjutnya kita adalah kondisi suku bangsa. Kita lihat nih, masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Sangat banyak kan, dari Sabang, Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu sangat banyak. Setiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan juga bahasa masing-masing. Di Jawa saja nih, dari ujung barat di Banten, lalu itu berbeda dengan teman-teman yang di Betawi atau di Jakarta. Bahasa budaya itu berbeda. Kita geser ke timur sedikit, kita ketemu teman-teman Sunda atau keluarga kita atau saudara kita yang orang Sunda, itu bahasa berbeda lagi. Kita geser timur sedikit, kita ketemu teman-teman yang ngapak, yang bahasanya ngapak-ngapak gitu, berbeda juga. Geser sedikit lagi, kita teman-teman Jawa atau di Jogja lah ya, bahasa Kejogjaan ya, Mataraman lah, Jogja, Solo, itu berbeda juga dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri juga berbeda. Berhubung saya orang Jawa Timur, saya dari Banyuwangi ke daerah Banyuwangi, Jember, Situbondo itu berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah Malang, daerah Surabaya, itu berbeda. Gitu. Jadi sangat keanekaragaman ini yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Justru keanekaragaman ini saya rasa ini akan menguatkan, bukan malah melemahkan satu sama lain begitu. Tapi menguatkannya tentu harus kita jaga, kita rawat hingga nanti keanekaragaman ini akan menjadi sebuah kekuatan sendiri untuk kita. Gitu, teman-teman. Teman-teman semuanya, di akhir pembelajaran kali ini Bapak di sini akan memberikan tugas. Silahkan teman-teman buka link di Serbi, yakni ada link di http://bit.ly sejarah kebudayaan Islam 9 Romawi. Silahkan teman-teman dibuka di sini. Nanti akan ada soal mengenai materi hari ini dan juga silakan teman-teman nanti kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan depan. Begitu teman-teman, mungkin ada ditanyakan, kalau ada silahkan nanti bisa menghubungi Bapak di link tersebut, nanti tercantum juga nomor WhatsApp Bapak, silahkan nanti teman-teman bisa menghubungi ataupun lewat email ya, silahkan nanti bisa dipertanyakan di situ. Insya Allah nomor dan juga email ke Bapak terbuka selama 24 jam, jadi silahkan teman-teman kalau ingin bertanya ya Bapak tunggu dengan senang hati begitu. Terakhir teman-teman, ada sebuah kalimat bijak dari Eleanor Roosevelt yang mengatakan bahwasanya masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Jadi teman-teman silahkan bermimpi setinggi mungkin. Jangan ragu, jangan kayaknya sepertinya saya nggak mungkin dapat mengejar mimpi tersebut. Jangan, silahkan teman-teman bermimpi setinggi mungkin dan upayakan dan kejarlah target tersebut dengan benar-benar begitu. Karena Soekarno sendirilah berkata bahwasanya bermimpilah setinggi langit, ketika kamu nanti jatuh akan bersama bintang-bintang. Maksudnya apa? Ketika kamu memiliki target yang sangat tinggi, itu nanti kamu akan ketika kamu jatuh, ketika kamu tidak sampai target tersebut, kamu masih berada di level yang cukup tinggi gitu. Jadi mumpung kalian masih muda, silahkan teman-teman tinggikan target kalian semaksimal mungkin dan kejarlah itu. Begitu, terima kasih dari Bapak. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata.
Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan jangan lupa ketika di jalan nanti, pulangnya nanti hati-hati. Juga salam kepada keluarga atau bapak ibu di rumah. Terima kasih. Bilai bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.